Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak seri yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu dengan Sri Musli dalam melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita kembali belajar secara daring ya. Belajar secara jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat ya anak-anak seharusnya yang kelas 2. Jadi kita awali membelajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak dan sahabat Allah Subhanahu wa taala, materi kita kali ini adalah melanjutkan materi yang minggu lalu tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Bisa dibuka di buku Pak ini di halaman 103 sampai dengan 107, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam yang kemarin sudah kita jelaskan dan sudah dibaca. Di halaman 105 ada kisah Nabi Lut alaihissalam ya, dan 106 sampai dengan 107 ya. Jadi dari kisah keteladanan Nabi Lut ini dapatlah kita mengambil intisari tentang kisah keteladanan Nabi Lut, yaitu diantaranya yang pertama, Nabi Lut alaihissalam adalah saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam berdakwah di sebuah negeri yang bernama Sadum atau Sodom. Penduduk negeri Sadum sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada penduduk Sadum melalui gempa bumi yang sangat dahsyat disertai angin yang sangat kencang dan hujan bebatuan. Nah, inilah beberapa kesimpulan dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, kemudian kita perlu mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini. Di antara hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Lut alaihissalam ini adalah kegigihan dalam berdakwah terhadap kaum Sadum patut kita jadikan teladan, kita jadikan contoh ya, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah. Nah, kita contohkan kegigihan kita dalam belajar ya. Kita harus bergigih, semangat dan disiplin terutama. Jadi itu hikmah yang dapat kita petik. Kemudian hikmah yang kedua, tidak sepantasnya kita menentang Allah Subhanahu wa taala dan meminta diturunkannya azab. Nah, ini adalah salah satu perbuatan sombong, sikap sombong. Itu sikapnya setan. Nah, jangan kita sampai berperilaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam perilaku penyimpangan seksual ya, penyimpangan seksual ataupun perbuatan maksiat yang sangat dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu nanti dapat menimbulkan turunnya azab, bala atau bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, kita berlindung pada Allah agar dihindarkan dari perbuatan maksiat dan perbuatan yang tercela. Nah, inilah beberapa intisari dan hikmah yang dapat kita petik dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Berikutnya kita bisa lihat kembali video tentang kisah Nabi Lut alaihissalam berikut ini. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tinggal di daerah Palestina dan bertetangga dengan Nabi Ibrahim. Sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Lut ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, sebuah negeri yang penduduknya sangat durhaka dan juga sesat. Kaum Sodom tidak hanya menyekutukan Allah, mereka juga memiliki moral yang sangat tidak baik. Mereka menikah dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Padahal takdir manusia adalah menikah dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki menikah dengan perempuan. Tugas Nabi Lut sangatlah berat. Beliau harus berdakwah kepada kaum yang telah menyimpang dari takdir mereka. Pikiran mereka sudah terbolak-balik dan mereka tidak merasa bersalah melakukan perbuatan dosa itu. Nabi Lut memberikan nasihat yang baik melalui dakwah-dakwahnya. Tetapi kaum Sodom tidak mau menerimanya dan mengejek Nabi Lut. Jika mereka diingatkan akan adanya hari pembalasan dan azab Allah yang sangat pedih, mereka malah menantang Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan Allah itu.
Kesedihan Nabi Lut semakin mendalam, karena bukan hanya umat beliau yang menentang, tetapi istrinya pun malah mengikuti orang-orang sesat dan keji itu, membantu mereka menentang dakwah beliau. Pada suatu hari, Nabi Lut didatangi dua tamu yang sangat tampan. Istri Nabi Lut sangat gembira dan ia segera menemui kaumnya untuk memberitahukan hal itu kepada mereka. Mendengar berita itu, semua orang kegirangan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan dua pemuda tampan itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju rumah Nabi Lut. Mereka berteriak keras kepada Nabi Lut agar mengeluarkan kedua tamunya yang tampan itu. Nabi Lut gelisah mendengar teriakan-teriakan dari luar rumahnya. Dengan sabar, Nabi Lut mencoba menyadarkan kaumnya bahwa tindakannya itu tercela. Namun kaumnya tidak mau peduli. Mereka tetap menuntut agar Nabi Lut menyerahkan tamunya. Di saat yang genting itu, tiba-tiba kedua tamu Nabi Lut mengatakan bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Kedua tamu itu menyarankan agar Nabi Lut untuk tenang dan meminta Nabi Lut sekeluarga beserta pengikutnya untuk meninggalkan negeri Sodom di malam hari, dan kedua utusan Allah itu juga meminta Nabi Lut dan pengikutnya untuk tidak berpaling melihat ke belakang. Maka keluarlah Lut sekeluarga melalui pintu belakang. Hari menjelang pagi, penduduk Sodom yang menunggu di depan rumah Nabi Lut tak sabar lagi. Mereka nekat mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Seketika mereka bersorak begitu melihat kedua pemuda tampan itu di dalam rumah Nabi Lut. Tetapi maksud mereka untuk membawa kedua pemuda tampan itu sirna, karena tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab oleh Allah hingga menjadi buta. Keesokan paginya datang lagi azab Allah yang lain. Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kaum durhaka itu dihujani batu yang sangat besar dan berjumlah sangat banyak, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Nabi Lut bersama istri dan kedua anaknya mendengar gemuruh hancurnya negeri Sodom. Mereka terus berjalan tanpa berani menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh. Maka istri Nabi Lut seketika berubah menjadi batu dan musnah bersama penduduk Sodom yang durhaka itu. Demikianlah kisah Nabi Lut alaihi salam yang berdakwah di negeri Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, agar tidak durhaka dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Jadi dari kisah tadi dapatlah kita mengambil intisarinya kembali, hikmah dari kisah tersebut ya. Nah, di akhir materi ini seperti biasa ada kegiatan latihan yang bisa dikerjakan ya, uji kemampuan di halaman 108 sampai dengan 109 bagian A dan B. Seperti biasa tulis di buku tulis PAI, kerjakan langsung tulis jawabannya saja, tidak perlu ditulis soalnya ya. Itu saja untuk materi hari ini dan latihannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa laksanakan kewajibannya, sholat 5 waktu khususnya. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.